Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memiliki banyak khasiat dan keutamaan yang begitu besar. Dan salah satunya adalah ayat 1000 dinar ini. Bagi sahabat yang belum pernah mendengar nama ayat 1000 dinar ini, perlu sahabat ketahui bahwa ayat ini adalah bagian akhir ayat 2 dan seluruh ayat 3 dalam surat At-Talaq. Berikut bacaan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul adzim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Menurut Ibnu Katsir, maksud dari ayat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya, niscaya Dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak pernah terbesit dalam hatinya. Dalam kitab Al-Musnad disebutkan dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa banyak istighfar atau memohon ampunan, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan menjadi kemudahan, setiap kesempitan menjadi kelapangan, dan akan Dia karuniai rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis tersebut sekaligus menjadi penguat tafsir ayat 1000 dinar ini. Dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Tauban, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rezeki karena dosa yang dilakukannya, dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis mengenai ayat selanjutnya, yaitu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia mencukupinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, pada suatu hari dia pernah naik atau membonceng kendaraan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda kepadanya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah.
Dan jika engkau memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika umat ini bersatu untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu, melainkan dengan apa yang ditetapkan Allah bagimu. Pena telah diangkat dan telah kering pula tinta lembaran-lembaran ini. Dari beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dapat kita simpulkan bahwa ayat ini mengandung beberapa penjelasan dan keutamaan. Di antara keutamaan dari ayat 1000 dinar ini sebagai berikut. Yang ke-1, pentingnya bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Allah juga harus dilandasi dengan hati yang ikhlas, serta dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan aliran madhab yang dianutnya. Melakukan ibadah seperti hanya sholat fardu juga termasuk dalam hal bertakwa, karena melakukan hal yang disenangi oleh Allah. Sementara menjauhi segala larangannya adalah menjaga diri kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga diri ini juga terhadap sesuatu yang bisa mendekatkan diri pada kemaksiatan, termasuk menjauhkan diri dari hal yang dilarang maupun perbuatan haram. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan bagi yang bertakwa. Bagi orang yang benar-benar bertakwa seperti yang telah dijelaskan tadi, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ia hadapi. Jadi, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Niscaya Allah akan memudahkan dan memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Hadis Nabi menguatkan ayat ini, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Istighfar dapat mengurangi dosa dan hal-hal yang menghapus amal ibadah, juga sebagai cara seseorang untuk bertaubat. Dan jika telah bertaubat, maka untuk jalan selanjutnya adalah takwa. Dan jika kita telah mencapai takwa itu, kita akan bisa meraih apa yang dimaksud dengan ayat 1000 dinar ini. Yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa melalui jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Dan kata utama sekali lagi adalah takwa. Maksud yang tidak disangka-sangka adalah melalui jalan yang tidak pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya oleh orang yang bertakwa itu. Maka permasalahan mengenai rezeki akan dituntaskan langsung oleh Allah untuk orang yang senantiasa bertakwa, dan dalam hidupnya ia tidak akan merasa kekurangan rezeki karena Allah telah mencukupinya. Yang keempat, dosa menghalangi rezeki. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari hadis tadi, secara logika, perbuatan dosa bukanlah perbuatan yang dilakukan orang yang senantiasa bertakwa. Maka dari itu, sesuai hadis tersebut, dosa itu dapat menghalangi rezeki.
Yang kelima, Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Sesuai dengan hadis tadi, bahwa seseorang tidak akan sanggup mencelakakan kita kecuali takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita akan dicelakakan orang. Dan ini adalah sebagai bukti bahwa Allah lah yang menetapkan segalanya, termasuk rezeki dan pertolongan untuk segala masalah yang kita hadapi. Maka pesan Nabi adalah kita harus senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Dengan kata, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan membukakan jalan rezeki kita dan memudahkan segala urusan serta permasalahan yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian beberapa keutamaan dan hikmah serta pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 1000 dinar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.